Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah Masjid Widiliyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229. Surah Al-Baqarah 229. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليه أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan. Talak yang bisa dirujuk itu hanya 2 kali. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian kita akan melihat ayat ini punya asbabun nuzul, punya sebab turunnya. Sebab turunnya adalah dulu di zaman jahiliyah yang namanya talak itu boleh dirujuk berapa kali pun boleh, selama masih iddah.
Jadi laki-laki bulan ini mengatakan kamu saya cerai. Lalu sebelum masa iddahnya, sebelum 3 kali suci, nanti diambil lagi dia. Entah di rumah orang tuanya, entah di tempatnya di situ. Nanti terjadi lagi. Beberapa bulan setelah itu nanti suaminya mengatakan lagi, kamu pulang aja ke rumah orang tuamu. Gitu. Itu bahasa-bahasa talak. Bahasa-bahasa seorang suami mencerai istrinya itu bermacam-macam. Ada yang langsung, ada yang majas. Ada yang langsung bisa dipahami langsung oleh istrinya, ada yang majas. Dia menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Kamu pulang ke rumah orang tuamu, kamu menyingkir aja dari sini, macam-macam di situ. Jadi kalimat-kalimat yang digunakan ini nanti adalah kalimat-kalimat yang semuanya merujuk pada talak. Jadi sampai 100 kali sekalipun bisa terjadi. Inilah makanya hukum itu disebut hukum jahiliyah. Kenapa disebut hukum jahiliyah? Karena hukum itu merusak hanya salah satu pihak, menguntungkan satu pihak. Yang diuntungkan itu kaum lelakinya, yang tidak diuntungkan itu adalah kaum perempuannya. Maka nanti datang agama Islam, agama ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu agama Islam mengatur. Jadi Allah lah yang berhak untuk mengatur, bukan manusianya. Kalau manusianya yang ngatur, karena dominasinya adalah kaum laki-laki, maka laki-laki nanti yang dimenangkan, laki-laki nanti yang diuntungkan. Nah di sini. Maka dalam agama Islam nanti ketika peristiwa yang seperti itu banyak sekali terjadi di orang-orang jahiliyah, Rasul hanya bisa diam. Rasul, ya Allah kok seperti ini. Lalu turun ayat ini, at-talaqu marratan. Dibatasi talak itu yang bisa dirujuk itu hanya 2 kali. Jadi laki-laki punya kesempatan untuk merujuk talaknya itu 2 kali. Fa imsakun bima'ruf, pada saat 2 kali itu maka suami boleh menahan dengan baik. Maksudnya menahan, suami boleh mengambil istrinya itu dengan baik. Jadi kalimat yang digunakan dalam hubungan suami istri dengan selalu menggunakan kalimat ma'ruf. Ma'ruf itu tingkatannya lebih tinggi daripada khair. Jadi kalau kita berbuat kepada orang lain yang umum disebut dengan khair, perbuatan baik yang sifatnya umum. Kan kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kita pertimbangkan bagaimana caranya, bagaimana supaya dia tidak tersinggung, bagaimana macam-macamnya. Ini kepada orang lain. Kepada suami istri harus lebih dari itu. Jadi kalau kita bisa memberi kepada orang lain banyak, kepada istri, kepada anak-anak harus bisa lebih banyak lagi. Itu yang disebut dengan ma'ruf. Kalau kita itu merespon permintaan orang setelah orang itu meminta, maka kalau orang itu sudah punya hubungan suami dan istri, sebelum dia meminta dia sudah merespon. Ini yang disebut dengan ma'ruf. Jadi tingkatan ma'ruf itu lebih tinggi daripada khair. Oleh sebab itu kalau terjadi, jadi satu kalimat yang selalu harus dijaga oleh para suami adalah kalimat cerai. Dalam rumah tangga pasti akan terjadi konflik, pasti akan terjadi masalah antara suami dan istri, pasti. Jadi kesempurnaan rumah tangga itu bukan berarti dia tidak punya masalah. Tidak mungkin dia tidak punya masalah. Tetapi bagaimana masalah itu selalu bisa diselesaikan tanpa dengan mengatakan cerai. Nah, disinilah banyak suami, banyak orang-orang yang mengetahui hukumnya nikah, tapi dia tidak mengetahui hukumnya cerai. Prosedurnya cerai itu seperti apa? Maka di sini dikatakan at-talaqu marratan.
Suami yang mentalak istrinya, yang mencerai istrinya, itu boleh dirujuk 2 kali. Fa imsakun bima'ruf. Maka kalau ngerujuknya, rujuklah dengan cara yang baik-baik. Jadi walaupun itu haknya ada pada suami, suami tidak boleh semena-mena. Sini, suami harus melakukan pendekatan yang baik kepada istri. Kalau betul-betul nanti mau merujuknya. Kemarin sudah kita bahas berapa lama waktunya. Salah tatahuru, 3 kali suci atau 3 kali haid. 3 kali haid atau 3 kali suci. Yang bagus adalah yang 3 kali suci. Kenapa 3 kali suci? Karena seorang suami yang tahu akan hukum pernikahan, dia akan menceraikan istrinya kalau dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan haid. Nah, di sini. Maka dihitung nanti. Setelah dia mengatakan cerai itu, lalu nanti dikasih waktu. Terjadi masalah ini antara suami dan istri. Ada salah satu quru, ada 3 yang disebut 3 kali suci. Dalam 3 kali suci itu harus terjadi islah, harus terjadi perbaikan keadaan. Tentu dalam hal ini yang lebih dominan berbuatnya adalah suami. Maka nanti istri ketika masih dalam talak yang 2 kali ini, dia tidak boleh menolak. Ini juga harus fikihnya diketahui oleh istri. Oh, saya nggak mau gitu. Atau bapaknya, atau kemudian ibunya, atau siapa yang lain mengatakan kamu nggak usah nurutin dia. Yang dosa itu yang ngomongnya itu, yang mempengaruhi kepada istrinya. Maka di sini penting untuk mengetahui hukumnya. Maka di sini dikatakan fa imsakun bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Atau nanti kalau suami mau gitu, dia betul-betul menceraikannya nanti dengan baik. Jadi walaupun nanti dia harus menceraikan betul-betul, talak yang ketiga disebut dengan talak bain. Pada talak yang ketiga ini dia betul-betul harus menceraikannya dengan baik. Kenapa? Karena dulu dia menikahinya dengan baik. Jadi kalau sampai ada suami menceraikan istrinya dengan tidak baik-baik, dia dosa. Itulah yang menyebabkan kenapa nanti orang yang sudah cerai, duda-duda itu banyak sekali masalah. Karena memang ketika dia menceraikan istrinya, nanti di situ banyak mengandung dosa. Nah, ini betul-betul harus dihati-hati bagi yang laki-laki. Jadi tidak semua orang yang laki-laki yang kelihatannya keras itu kemudian dalam hidupan rumah tangganya dia keras. Ada orang yang kelihatannya lunak, tapi justru begitu terjadi pertengkaran, kalimat yang selalu muncul adalah kalimat cerai. Nah, maka di sini sangat menentukan. Jadi kalimat yang betul-betul harus hati-hati diucap oleh seorang laki-laki adalah kalimat cerai. Ketika dia sering mengucapkan kalimat cerai, itu tanda dia nggak tahu hukum. Nah, di situ dia nggak ngerti itu. Nah, maka di sini au tasrihum bi ihsan. Boleh kita mencerai istri kalau memang masalahnya itu sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Jadi cerai di sini adalah cara untuk mendapatkan yang lebih baik. Cerai di sini adalah exit, dia adalah jalan keluar ketika persoalan itu sudah betul-betul tidak bisa diselesaikan di antara keduanya. Nah, tolak yang bain tadi, tolak yang ketiga itu tadi, fa in talaqaha fala tahillu lahu mim ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Kalau sudah 3 kali dalam periode yang berbeda-beda suami mengatakan cerai seperti itu, maka kalau sudah 3 kali dia nggak boleh lagi merujuk. Dia harus dinikahi, istrinya itu harus dinikahi oleh orang lain. Nah, di sini lebih sulit lagi. Maka nanti bain itu ada 2 macam. Bain sughra, bain kubra. Bain sughra yang mana?
Ini iddah yang kedua sudah habis. Iddah yang kedua sudah habis. Lalu suami mau memperbaiki. Oleh karena itu gunakan masa iddahnya. Ini yang suami itu harus tahu. Kalau sudah kelewat, ini masuk bain suhuro. Bain suhuro itu apa? Ini sudah kelewat sebenarnya, tapi masih boleh dia dinikahi. Nikahnya inilah yang harus dengan akad yang baru, harus dengan mahar yang baru. Datangin dua orang saksi, lalu nikah lagi. Ini yang disebut dengan tajdid nikah. Kalau kita tidak ada masalah ngomong cerai suami itu dalam kehidupan rumah tangga, tidak perlu nikahnya itu diperbaharui di sini. Nanti orang latah. Bapak Ibu bisa lihat orang banyak latah. Oh, kita udah hidup rumah tangga 20 tahun, kita sebaiknya memperbarui nikah kita. Ngapain memperbarui nikah? Itu juga orang nggak tahu hukum. Nggak, kita dalam rangka hati-hati. Justru bukan begitu cara hati-hatinya. Cara hati-hatinya itu suami hati-hati untuk tidak ngomong cerai di situ. Oh, kita sudah 3 tahun takut begini-begini. Selama suami tidak ngomong cerai, tidak ada masalah. Nah di situ. Maka memperbaharui nikah itu disebabkan oleh talak bain sughro. Talak bain sughro ini sudah habis waktunya, tapi ternyata laki-lakinya nggak peduli dia. Lalu setelah itu mau lagi. Ini bain sughro. Boleh nikah, tapi harus diperbaharui nikahnya. Karena memang kalimat cerainya itu belum 3 kali dalam 3 periode yang berbeda-beda diucapkan. Maka kalimat yang betul-betul harus dijaga oleh suami adalah kalimat cerai. Hati-hati. Boleh bertengkar, boleh terjadi konflik, tapi jangan ngomong tentang cerai. Mendingan diem. Nah itu jauh lebih aman. Karena dengan begitu tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi talak. Kalau sudah ngomong cerai, talak 1. Nanti terjadi lagi talak 2. Nanti terjadi lagi talak 3. Ada suaminya nggak ngerti. Nanti terjadi lagi. Ini sudah berapa kali ngomong talak? Setiap semester. Kayak anak sekolah aja setiap semester ada talaknya. Nah itu. Ya udah nggak boleh dia secara hukum berhubungan. Nah di situ. Ini yang harus sama-sama kita ketahui dan dijaga oleh suami dan istri. Terutama suami. Kendalinya itu di suami. Wala yahillu lakum an ta'khudhu, dan tidak diperkenankan bagi suami untuk mengambil mimma dari apa-apa ataitumuhunna syai'ah yang telah diberikan kepada istri sebelumnya. Ada mahar. Dan kita banyak, ada apa lagi diberikan, ada cincin yang bukan mahar, ada lagi diberikan yang bagus-bagus, ada lagi simpenan. Begitu sudah cerai, nanti lihat suaminya. Kalau suami itu mengatakan itu kembalikan ke saya, itu kembalikan ke saya, itu namanya suami breng. Tinggal teruskan Bu. Berarti dia nggak tahu dia bahwa kebaikan selama ini adalah kebaikan yang harusnya ditanam untuk selama-lamanya. Tapi ternyata tidak. Dia baik, tapi begitu. Jadi suami itu tanda bahwa dia adalah orang baik. Kalau dia menjadi suaminya kita semua, dia akan menyayangi kita. Dia akan lebih baik dari sebelumnya. Tapi seandainya ada masalah, seandainya terjadi perceraian dan lain sebagainya, dia tidak akan menyakiti kita. Dia tidak akan mengambil apa-apa yang sudah diberikannya kepada kita. Maka mudah sekali melihat ini aslinya orang baik apa tidak. Kalau terjadi apa-apa, terjadi masalah, terjadi perceraian, dia ngambil semuanya, nah itu memang aslinya dari sananya memang tidak baik dia. Kenapa? Karena dia tidak percaya rezeki itu masing-masing sudah dibagi oleh Allah, maka dia ambil semua yang ada pada istrinya. Nah di situ bahkan kalau perlu bagiannya istrinya sekalian diambil sekalian. Nah di situ itu nanti melampaui hudud, melampaui ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tidak diperkenankan illa ayyakhafa ayyuqima hududallah, kecuali suami dan istri itu khawatir
Khawatir, kenapa khawatir? Tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Kecuali nanti kalau dibiarkan menjadi masalah, maka di situ diomongin. Nah, ini bagaimana yang ini bagaimana yang ini. Di situ dibicarakan. Yang penting tidak merugikan suami, tidak merugikan istri. Kalau suami itu orang baik, begitu dia cerai, ya udah, apa yang ada di situ pakai aja semuanya. Saya sudah ada rezekinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia memberikan tempat sekalian dan lain sebagainya yang ada di situ diberikan untuk istri dan anak-anaknya. Karena dia masih punya kewajiban kepada anaknya. Kepada istrinya mungkin dia tidak punya kewajiban. Tetapi kepada anaknya dia masih punya kewajiban. Anak itu selamanya adalah anaknya dia. Nah, di sini makanya tadi yang kami sebut, banyak orang yang sudah cerai dosanya terus mengalir. Karena setelah dia cerai itu anak-anaknya lalu tidak diurus oleh bapaknya, dianggapnya sudah ngikut ibunya, sudah aman. Padahal di dalamnya itu ada kewajiban yang terus-menerus dari bapaknya. Maka banyak nanti anak-anak yang benci pada bapaknya karena perlakuannya yang seperti itu. Nah, kalau kebenciannya seperti itu kan panjang. Nah, ini yang bahaya. Maka banyak sekali perceraian itu menimbulkan dosa. Oleh sebab itu harus dijaga. Karena kalau rumah tangga itu kita jaga, banyak sekali pahalanya. Suami pegang istri tangannya aja, nah, jangankan tangannya dipegang-pegang bajunya aja, nah, sudah dapat pahala. Suami senyum aja udah dapat pahala. Pagi-pagi tanya gimana hari ini, nah, udah pahala gitu. Tanya kepada anaknya semuanya sudah pahala, banyak sekali pahalanya. Gitu. Kita bersih-bersih, kita rapi-rapi, udah pahala, coba pahala semuanya. Tetapi begitu ada masalah, ini bahaya. Di situ juga mengandung dosa. Maka rumah tangga itu menjadi ladang bagi suami dan istri untuk mendapatkan pahala yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, jika keduanya khawatir tidak mampu untuk menjalankan hukum-hukum Allah. Hukum Allah itu mana? Hukum Allah itu kita harus tahu mana yang dilarang, mana yang diperintah. Kalau dalam keadaan bermasalah antara suami dan istri, yang harus lebih banyak mendekati itu adalah suaminya. Tapi boleh, ini yang disebut dengan ihsan. Boleh nanti istri yang memulai. Ini yang disebut dengan ihsan. Sesuatu yang dilakukan oleh istri yang harusnya itu dilakukan oleh suami. Ini ihsan. Maka dalam kehidupan suami dan istri itu, kalaupun istri mendapatkan sesuatu, punya gaji dan lain sebagainya, kalau gaji itu kan haknya baik bagi istri. Karena dia yang mendapatkannya. Tapi kalau istri itu mau membaginya, mau memberikannya kepada keluarga, itu yang disebut dengan ihsan. Dia berhak atas apa yang dimiliki, tapi ternyata yang dimiliki itu diberikan juga dalam rumah tangganya. Ini yang ihsan. Perbuatan yang melampaui perbuatan yang biasa adalah ihsan. Ihsan itu sudah dibalas. Ihsan Allah kepada kita enggak terbalas. Ihsan orang tua kepada kita enggak berbalas. Ihsan baiknya istri kepada suami dengan membantu istri dan membantu suami dan lain sebagainya, menjadikan sebagian yang dimiliki untuk keluarga, ini juga ihsan. Jadi banyak sekali hal yang sebenarnya baik dalam kehidupan rumah tangga itu, yang pahalanya itu bertingkat-tingkat, berlimpah ruah. Maka di sini seandainya khawatir melampaui dari ketentuan Allah, keduanya boleh untuk bersepakat. Ini bagaimana, diatur aja. Jadi dalam kehidupan rumah tangga itu baiknya tetap dimusyawarahkan. Jangan gara-gara terjadi perceraian lalu gak bisa lagi musyawarah. Nah, ini juga menunjukkan bahwa suaminya itu di situ tidak terbuka, apa-apa tidak memusyawarahkan, sehingga nanti keluarga dari suami itu yang campur tangan. Kalau keluarga suami itu sudah ikut campur tangan, udah berapi. Harusnya bisa diselesaikan oleh
suami dan istrinya saja. Maka di sini dikatakan fala junaha alaihima fi maftadat bih. Seandainya perempuan ingin melakukan apa istilah kita sekarang itu, dia bisa mengajukan cerai. Bahasa kita ini apa kalau di pengadilan? Apa? Gugat cerai. Jadi istri itu juga bisa melakukan gugat cerai. Bukan hanya suami yang berhak untuk menceraikan istrinya, tetapi kalau kehidupan rumah tangga itu sudah sangat sulit masalahnya, lalu suami tidak mau menceraikan istrinya, sementara dia tidak memberikan hak-haknya, misalnya tidak memberikan ma'isyah, tidak memberikan kehidupan, sementara dia pengen tetap, kan ada begitu laki-laki, dia nggak, tapi pengen tetap sama istrinya itu terus, gitu. Sementara dia nggak ngapa-ngapain, nah di situ dia nggak menjalankan kewajibannya, maka di situ istri boleh mengajukan gugat cerai. Ini yang disebut dengan kalimat fi maftadat bih. Tolak khulu ya, tolak khulu, tolak yang didasarkan oleh permohonan istri. Nanti di pengadilan dipertimbangkan apa. Tapi ini prosesnya lama sekali. Kenapa prosesnya lama? Karena sebenarnya di semua tempat di negara manapun juga diharapkan suami dan istri ini tidak cerai. Ketika suami istri cerai, bukan pengaruhnya kepada keluarga saja, tapi pengaruhnya kepada ekonomi negara juga di situ. Jadi pengaruhnya ternyata banyak. Maka dalam konteks ini kita harus mengetahui hudud. Hudud itu apa? Mana batasannya? Jangan kita tidak mengetahui. Kita mau nikah, tapi kita tidak mengetahui hukum cerai, gitu. Begitu mau cerai bingung, ini gimana ini saya ini, itu suaminya nggak ngerti, itu istrinya juga nggak nggak pernah ngaji, nah jadi repot ini. Nah, maka dalam kehidupan kita itu kita harus tahu hudud. Dalam rumah tangga itu ada ketentuan Allah. Tilka hududullah. Fala ta'taduha. Jangan melampaui ketentuan Allah tadi. Nah, orang yang bisa tidak melampaui ketentuannya Allah adalah orang yang mengetahui hukumnya, sehingga dia hati-hati. Tapi orang itu kalau tidak mengetahui hukumnya, dia sembarangan. Nah di sini dia sembarangan, dia memperlakukan istri juga nanti sembarangan, dia memperlakukan anak-anaknya juga sembarangan. Nah di situ. Padahal kebaikan dalam rumah tangga itu segala-galanya, di dalamnya ada semuanya. Wa may yata'adda hududallah, barang siapa yang melampaui daripada ketentuan Allah. Ketentuan tadi harusnya ini sudah cerai, harusnya sudah dinikahi oleh orang lain, tapi tetap tidak bisa. Yang dosa itu suaminya. Jadi kalau sudah sampai talak 3, jangan lagi ngomong sayang, gitu. Maksudnya di sini. Udah talak 3 ngomongnya sayang-sayang. Itu kasihan nanti istrinya, karena dia harus bisa dia mendapatkan yang lain di situ. Nah di sini jangan sampai salah. Jadi jangan sampai salah meletakkan apa-apa itu kalau kita mengetahui ketentuan dari Allah. Tilka hududullah fala ta'taduha. Jangan melampaui, karena kalau kita melampaui faulaika humuz zalimun, maka suami itu ataupun istrinya itu sudah zalim dia. Zalim itu apa? Meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Akibatnya apa? Akibatnya sulit semua. Ekonominya jadi sulit, Allah juga bagaimana mau ngasih gitu. Stuck ini. Suaminya juga tidak kunjung berbuat baik, nah istrinya juga tidak bisa keluar dari situ. Nah, ini yang dosa suaminya. Sehingga kehidupan rumah tangga itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, di sini kelihatannya seperti hidup rumah tangga, tapi sesungguhnya dia bukan hidup rumah tangga. Karena tidak ada apa? Tidak ada sakinah, mawaddah, warahmah.
Bisa hidup bersama tapi nggak saling menyapa. Bisa hidup bersama tapi sesungguhnya bertengkar. Bisa hidup bersama nih di sini. Maka Allah kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kalau keluarga kita, rumah tangga kita itu harmonis, sakinah, mawaddah warahmah, semuanya itu menjadi gampang. Rezekinya itu menjadi lancar. Anak-anak kita itu juga semuanya. Tapi begitu ada dosa yang diperbuat oleh suami maupun istri, ada kezoliman yang terjadi, yang di situ harusnya diberlakukan ketentuan Allah tapi tidak berlakukan, maka sulit di situ. Jadi kadang kita harus melihat kehidupan rumah tangga itu dari banyak sisi, antara lain dari sisi hudud, apa yang telah ditentukan oleh Allah. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Apabila talaknya itu sudah sampai jatuh pada talak 3, maka tadi kenapa diberikan 2 kesempatan bagi laki-laki, supaya dia berpikir bahwa kenikmatan yang diberikan oleh Allah ketika dia punya keluarga yang harmonis itu jauh lebih dari segala-galanya dibanding kalau dia jomblo. Nanti kalau dia jomblo mau kanan kiri nggak enak, sebutannya juga udah duda, nah, itu kan repot dia. Kemana-mana dicurigai, nah itu melihat itu sedikit aja, nah, udah nah, di sini. Jadi kalau betul-betul nanti sudah talak yang ketiga, jangan juga iri ketika istrinya ini mendapatkan orang yang lebih baik dari dia. Nah, begitu. Nah, di sini kadang banyak suami dan istri itu masih saling berhubungan, walaupun dia sudah talak 3. Nah, di sini. Maka di sini jelas bagi sekali. Fa in talaqaha, tidak boleh dia menikahinya langsung. Kalau dia menikahinya langsung, dosa dia. Kalau sudah talak 3. Tadi kesempatannya itu 2 kali. Masih bisa talak bain sughra tadi, masih bisa. Tapi kalau sudah talak bain kubro, berarti orang ini tidak bisa ngambil pelajaran. Orang ini semaunya sendiri. Orang ini tidak mengetahui hukum Allah. Sudah 3 kok, baru mau, terlambat dia maunya. Udah merah ya disumprit sama wasit kok. Kalau udah merah kayak semalam kan nggak bisa itu, orang-orang yang main bola dari Singapura kemudian masuk lagi ke dalam kan nggak bisa. Nah di sini sama wasitnya nggak bisa, maka di sini jelas. Fa in talaqaha, jika suami itu betul-betul mentalak istrinya, fala junaha alaihi ayyataraja'a indonna ayyaqima hududallah. Ini yang kedua. Jika tolaknya itu masih tolak yang kedua, fa in talaqaha fala junaha alaihima, tidak ada dosa bagi keduanya untuk mau saling rujuk. Ayyataraja'a. Jadi selama masih talaknya itu talak 1, selama talaknya itu masih talak yang kedua, boleh suami itu merujuk, boleh istrinya yang menawarkan. Alangkah lebih baik kalau dua-duanya nanti punya keinginan yang sama, mendingan kita bareng aja. Maka ketika sudah terjadi rujuk seperti itu, hal-hal yang mengarah kepada percekcokannya ini mengarah kepada perceraian itu harus dihindari. Suami harus hati-hati gitu, karena dia yang pegang kendali. Istri juga harus hati-hati, jangan sampai yang menyulut itu dari dia. Jadi di sini kita tidak bisa menyalahkan satu pihak, tapi kita harus melihat dua pihak. Ketika terjadi kalimat cerai itu, seandainya suaminya mengatakan sesuatu, harus di cross check kepada istrinya. Seandainya istrinya yang mengatakan, juga harus di cross check kepada suaminya. Ketika kita cross check, nah, ternyata bertengkar itu dua-duanya, kan berarti masih belum selesai itu. Nah, di sini memang orang yang berada di tengah-tengah itu harus orang yang terpercaya. Maka kadang kita membutuhkan orang lain. Kalau bisa wali lebih bagus. Tapi kalau bisa orang yang bisa kita percaya itu juga bagus di situ. Jadi cari orang yang terpercaya.
yang bisa menyelesaikan itu. Tentu orang yang terpercaya di sini adalah orang yang baik dalam kehidupan rumah tangganya dan orang yang mengetahui ilmu tentang perceraian itu tadi. Tilka hududullah, itulah ketentuan Allah. Jadi kalau kita masih dalam batas talak 1, talak 2, tidak ada masalah. Dan kalau kita merujuk, itu sudah betul. Tilka hududullah wa yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Allah menjelaskan hukum-hukum itu bagi kaum yang mengetahui. Kaum yang mengetahui itu yang mana? Yang mencari tahu tentang ilmunya talak tadi. Bisa ke masjid, widelia, bisa ke tempat yang lain. Yang penting dia tahu di situ. Jadi batas yang harus dipertimbangkan oleh laki-laki adalah seandainya talak 2-nya sudah lewat masa iddahnya, masih ada bain sughra, masih ada. Jadi masih ada kesempatan di situ. Tapi kalau bain sughra sudah tidak dipedulikan oleh yang laki-laki, udah. Begitu yang ketiga mengucapkan dia cerai lagi, udah nggak bisa lagi dia mencampuri istrinya. Bagaimana kalau orang semuanya tidak tahu? Ternyata dalam kehidupan rumah tangga itu sudah talaknya itu lebih dari 3. Lalu tetap terjadi hubungan pergaulan antara suami dan istri. Bagaimana itu? Dosanya bisa di dua-duanya. Nah, ini yang bahaya. Jadi banyak sekali hukum dalam rumah tangga itu yang harus jelas tapi tidak jelas karena tidak tahu itu suami dan istrinya. Maka kalau memang kita tidak tahu, kita harus mendekat kepada orang yang tahu. Wa in talaqtumun nisa, dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, fabalaghna ajalahunna, lalu sampailah dia pada akhir daripada iddahnya. Fa'amsikuhunna bima'ruf. Kalau kita pengen, ini diulang. Kenapa diulang? Supaya kita betul-betul hati-hati. Jangan sampai terjadi kalimat cerai. Karena dengan tidak mengucap kalimat cerai itu, cara kita memperbaiki kepada istri jauh lebih mudah. Kita ada biasa-biasa saja, tapi ada masalah, tapi masalahnya biasa-biasa saja. Itu jauh lebih mudah diselesaikan dibanding kalau suami sudah mengatakan saya cerai. Kalimat cerai itu adalah kalimat yang memutus, yang memisah, yang tadinya kita dalam ikatan nikah, dia ikatannya itu menjadi rusak. Kerusakan itu masih bisa diperbaiki 2 kali. Tapi kalau sudah kerusakan 2 kali, suaminya masih tetap, nah ini bahaya. Nah di sini maka tadi Allah menyebutkan hudud. Maksudnya hudud itu apa? Suami sebenarnya sebelum memasuki rumah tangga dia mengetahui. Kalau dia tidak mengetahui, dia dosa. Jadi kalau dia tidak mengetahui, dia dosa. Jangan dikira kalau kita tidak mengetahui hukum dalam talak cerai itu kita tidak dosa. Terutama suaminya. Minimal di rumah itu suaminya yang harus mengetahui. Maka yang aman adalah kita belum tahu, tapi selama ini kita tidak terjadi itu. Itu alhamdulillah. Itu namanya berkah. Kita tidak tahu, ternyata sampai seperti itu, tapi kita sampai hari ini belum pernah mengucap kata cerai. Itu jauh lebih baik. Itu menunjukkan bahwa suami itu adalah orang baik. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Dan jangan kamu tahan mereka, istri-istrimu itu dengan maksud jahat untuk mendolimi mereka. Ini tidak boleh. Dulu orang-orang jahiliyah begitu. Kalau dia mau mencerai, maka dia didolimi didolimi sedemikian rupa sehingga dia tidak kunjung bisa menikah dengan orang lain.
Nah, ini juga bahaya. Atau dia sudah cerai, sudah talak yang ketiga, tapi apa-apa masih ngambil barang di tempat istrinya yang lama. Nah, di situ. Ini juga masalah. Dia menganggap dia masih punya hak di situ. Nah, di situ. Karena belum selesai. Karena ternyata masalahnya itu belum tuntas. Nah, ini juga masalah. Ini menunjukkan bahwa suaminya itu memang orang yang tidak baik. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan itu, faqad dzalama nafsah, sesungguhnya dia sedang mendolimi dirinya sendiri. Jadi jangan dikira ketika kita menyakiti istri kita itu, lalu suami mengatakan lebih dominan, mengatakan tuh rasain tuh, nah gitu, seakan-akan dia yang menang. Padahal sesungguhnya kalau dilihat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sedang mendolimi dirinya sendiri karena dia melakukan perbuatan yang tidak seharusnya. Ada dosa kepada istri, ada dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata hal-hal yang ada di sekitar kita ini ada hak-haknya Allah. Ada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipertimbangkan. Kadang orang ngerasa bahwa ketika dia berhasil mengalahkan orang lain, wah dia udah senang. Padahal dia lupa, dia sedang mendolimi dirinya sendiri. Karena yang dia lakukan itu melanggar hududnya Allah, melanggar batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wazkuru nikmatallahi alaikum, ingatlah. Ini yang harus betul-betul diingat. Ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kita sebelum dan sesudah kita menikah, supaya kita betul-betul mempertahankan kehidupan rumah tangga itu. Begitu orang sudah dalam kehidupan rumah tangga, nikmatnya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilebihkan, dicukupkan. Nikmatnya itu luar biasa dibanding nanti dia sebelum berumah tangga. Nanti ketika dia cerai, itu bahaya. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga bisa menjadi banyak sekali terkurangi disebabkan oleh dosa-dosa yang kita lakukan pada saat perceraian dan juga pada masa setelah perceraian. Maka orang yang cerai dan cerainya di situ tidak selesai, tidak putus 100%, itu mengandung dosa. Bahayanya kalau dosa ini selama-lamanya. Nah, di sini bahayanya. Wa ma anzala 'alaikum minal kitab wal hikmati ya'idukum bih. Dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian, yaitu berupa Al-Quran maupun berupa As-Sunnah, di dalamnya itu ditujukan untuk memberi mau'idah, pengajaran kepada kita. Maka yang ideal itu kalau kita menjadikan kehidupan rumah tangga kita itu adalah upaya ataupun jalan untuk mendapatkan ridho Allah. Maka jangan fokusnya di rumah tangga saja. Jadi kehidupan kita ini semua sesungguhnya bukan hanya difokus di rumah tangga. Ini yang juga banyak orang salah. Kehidupan kita ini adalah sama-sama untuk mengagungkan Allah, untuk menyembah Allah, untuk mengesahkan Allah. Kehidupan rumah tangga itu hanya salah satunya. Salah satu kita untuk mengagungkan Allah adalah diberi kenikmatan dalam kehidupan rumah tangga. Kalau kita sudah berada dalam rumah tangga, tetap agungkan kebesaran Allah. Kalau ada masjid, pikirkan masjidnya. Jangan yang hanya dipikirkan adalah rumah tangganya saja. Jadi banyak orang nanti setelah dia dalam kehidupan rumah tangga, dia fokusnya di situ, seakan-akan rumah tangga itu segala-galanya. Bukan. Rumah tangga ini adalah segala sesuatu yang harus kita jalankan berdasarkan hukumnya Allah. Nanti ada hukum-hukum Allah yang lain.
Ada juga syiar-syiar yang lain yang harus kita tegakkan. Maka kalau kita bisa bahwa yang utama itu adalah bagaimana kita menyembah Allah secara umum, lalu berikutnya kita khusus kepada rumah tangga, maka rumah tangga ini akan menjadi rumah tangga yang diberkahi oleh Allah. Karena rumah tangga ini bisa berjalan bersamaan dengan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala secara umum tadi. Maka pada ayat ini dikatakan, rujuklah kepada Al-Qur'an, rujuklah kepada As-Sunnah, supaya kehidupan rumah tangga kita itu betul-betul diterangi oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Rumah tangga itu hanya satu sesi saja dari kehidupan kita. Ada di luar itu yang berkaitan dengan keagungan Allah. Ada agamanya Allah yang harus ditegakkan. Ada masjid yang harus kita perjuangkan. Ada banyak hal kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan di luar rumah tangga. Maka orang itu disebut dengan orang yang baik sesungguhnya kalau secara pribadi dalam kehidupan rumah tangganya dia baik, lalu keluar dia juga baik. Kalau kita hanya baik dari sisi rumah tangga saja, baru satu poin. Tapi yang lain ternyata tidak. Ternyata orang itu di masyarakatnya tidak baik, kemudian masyarakatnya rame-rame juga tidak kontribusi dia di situ. Dia hanya baik satu saja. Maka banyak orang yang fokus ke situ, padahal harusnya tidak. Harusnya kita bisa seimbang antara kehidupan khusus dalam rumah tangga kita, nanti dan kehidupan sosial yang ada di sekitar kita. Tapi ada juga orang yang hebat di sosialnya, kehidupan sosialnya luar biasa, tapi rumah tangganya amburadul. Ini juga tidak betul. Nah di sini. Oh, kalau kepada orang lain hebat, kepada tetangga hebat, kepada ini, tapi justru kepada keluarganya dia tidak dianggap hebat, kan repot. Hebat di luar sana, tidak hebat di sini. Bijak di sana, tidak bijak di sini. Coba. Nah, harusnya tidak begitu. Nah, ini kita memang harus seimbang di situ. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha bikulli syai'in alim, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui terhadap segala sesuatu yang kita lakukan. Maksudnya adalah bahwa Allah mengetahui seluruhnya. Apa yang kita lakukan dalam rumah tangga, apa yang kita lakukan di luar rumah tangga, itu kalau bisa semuanya dilakukan dengan hati. Semuanya dilakukan atas kesepakatan di rumah tangga kita. Kita mau begini, oh ya, kita mau begini, boleh, ini begini, ini semua gitu. Jadi semua aktivitas kita di luar rumah tangga itu harus berbasis pada rumah tangga. Rumah tangga itu harus mengetahuinya. Jangan aktivitas di luar sana, tapi keluarga di rumah nggak ada yang tahu kemana itunya, nggak tahu nih kemana. Biasanya uangnya nggak ada. Nah gitu. Jadi harus yang kita lakukan kebaikan-kebaikan itu memang dia basisnya pada keluarga. Wa idza talaqtumun nisa, diulang lagi oleh Allah. Apabila engkau cerai, apa maksudnya? Supaya tidak terjadi perceraian. Karena kehidupan rumah tangga kita itu akan menjadi kehidupan yang berikutnya di surga. Kalau suaminya baik-baik, istrinya baik-baik, kebaikannya adalah kebaikan bersama, bisa jadi itu akan menjadi suami dan istri yang langgeng nanti di surga. Ini yang kita mau semuanya. Istri-istrinya Rasulullah SAW itu semua tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Dia kekhususan. Kenapa? Karena istri-istri beliau itu semuanya adalah istrinya nanti yang ada di surga. Nah, maka di sini kebaikan yang dilakukan oleh suami kalau bisa juga kebaikan dilakukan oleh istri. Supaya apa nanti? Supaya imbang nanti kebaikannya. Oh, ternyata kebaikan kita ini bisa dilanjutkan menjadi kebaikan yang berbalas pahala dan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kita maui semuanya itu.
Wa in talaqtumun nisa fabalaghna ajalahunna, dan telah sampai nanti iddahnya, fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna, jangan engkau halangi istrimu untuk menikah dengan calon suami yang lain. Bil ma'ruf, itu juga dilakukan dengan cara yang baik-baik. Jadi kalau nikahnya itu baik-baik, cerainya itu juga harus baik-baik. Kalau nikahnya baik-baik, cerainya tidak baik-baik, itu tandanya tidak baik itu orang. Siapa saja. Kalau begitu cerai nanti suami atau istri mengumbar aib-aib yang ada dalam rumah tangga itu yang tidak baik. Siapa yang mengumbar, di situ yang tidak baik. Kalau sampai terjadi balas-balasan mengumbar, dua-duanya itu tidak baik. Maka tadi jelas, seorang lelaki itu dia disebut baik kalau setelah engkau nikahi dia akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tapi kalau seandainya terjadi perceraian, dia tidak akan menyakiti engkau selamanya. Jadi jelas banget di sini. Kalau masih menyakiti, ya udah, dia tidak baik. Nah, tentu tingkat baiknya itu bertingkat-tingkat. Nah, kalau kemudian yang sudah dikasih pun diambil, wah udah. Nah, di sini. Dzalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Semua yang kita sampaikan dari awal tadi Bu, at-talaqu marratan, semuanya itu adalah nasihat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Maksudnya apa? Maksudnya kalau orang itu betul-betul beriman kepada Allah, jaga kehidupan rumah tangganya. Karena kehidupan rumah tangga itu akan menjadi investasi yang paling besar menuju ke akhirat kita. Jadi kesuksesan kita bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama kali itu dilihat dari kesuksesan kita dalam berumah tangga. Kalau rumah tangganya sukses, insya Allah ke surganya itu sukses. Hasanah akhiratnya itu gampang. Tapi kalau rumah tangganya itu tidak sukses, di sini. Itu untuk meraih kebaikan-kebaikan yang lain itu juga sulit. Jadi kalau kita kehidupan rumah tangga itu sudah baik, kehidupan yang lainnya itu tinggal ngikutin. Tapi kalau kehidupan rumah tangga tidak baik gitu, yang lain diikutin itu tidak sempurna karena di dalamnya dia ada masalah. Maka mulailah dari rumah tangga, ku anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara dulu kita sendiri, yang kita pelihara, lalu keluarga kita, baru nanti kita ke orang lain, baru kita ke lingkungan. Jangan lingkungan dulu, lingkungannya terkenal sebagai orang hebat, tapi ternyata hancur dia kehidupan rumah tangganya. Nah, di sini. Maka lihatlah orang itu pada hal, pada perbuatannya, jangan dilihat pada omongannya. Banyak sekali orang pintar ngomong, tapi ternyata kehidupan rumah tangganya hancur. Nah, di situ. Dzalikum azka lakum wa athhar. Dan yang sedemikian itu apa maksudnya? Menjalankan kehidupan rumah tangga dengan melihat dan memperhatikan mau'idhah, pelajaran-pelajaran yang berasal dari Allah yang ada dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, azka wa athhar. Bagimu itu lebih suci. Kenapa lebih suci? Karena semua yang kita lakukan nanti berpahala di sisi Allah. Wa athhar, dan lebih bersih. Bagimu itu jauh lebih baik. Karena kehidupan rumah tangga kita itu akan bisa menjadi contoh bagi anak-anak kita. Jangan ngomong kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah kalau anaknya saja tidak mengatakan, oh kehidupan kita kehidupan rumah tangga yang bahagia. Kita bahagia di rumah ini,
Kalau anak-anak mengatakan saya tidak bahagia bersama bapak dan ibu, mana sakinahnya, mana mawaddah dan rahmahnya? Maka yang dilihat oleh anak-anak kita itu adalah kehidupan rumah tangga kita. Bagaimana ibunya memperlakukan kepada bapaknya, bagaimana bapaknya juga bersikap baik, bersikap ma'ruf kepada ibunya. Itu yang menjadi gambaran yang paling mudah buat anak-anak kita. Kalau diminta untuk merujuk kepada Rasulullah harus dipelajari, perlu mempelajarinya. Tapi kalau harus dirujuk kepada orang tua jauh lebih mudah, karena sehari-hari mereka bersama kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dalam kehidupan rumah tangga itu Allah yang paling tahu nanti ujung dari kehidupan rumah tangga seperti apa. Dinamika yang ada dalam kehidupan rumah tangga itu seperti apa, Allah lebih tahu. Kenapa? Karena ilmu Allah itu meliputi yang dahulu dan yang akan datang. Sementara ilmu kita itu hanya ilmu yang dahulu dan hari ini, itu berdasarkan ilmu yang kita dapati terdahulu. Kita tidak memiliki ilmu yang akan datang. Kita hanya bisa memperkirakan. Oleh sebab itu, dalam semua kehidupan rumah tangga kita harus bersumberkan pada ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dengan As-Sunnah. Kesimpulan pada hari ini Bapak Ibu sekalian, kehidupan rumah tangga itu kehidupan segala-galanya, karena dia menjadi dasar kebaikan kita untuk kebaikan yang lain-lainnya. Kalau orang kehidupan rumah tangganya baik, keluarnya juga baik, mudah. Tapi kalau orang kehidupan rumah tangganya rusak, mau ngomong kemana-mana, nanti orang mengatakan, urus itu rumah tangga kamu dulu sebelum kamu ngomong kemana-mana. Maka jadikan rumah tangga ini rumah tangga yang didasarkan pada ajaran Al-Quran sama As-Sunnah, sehingga semua yang kita lakukan itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti semuanya itu akan menjadi rumah tangga kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, nanti insya Allah kita jam 9 akan ada kegiatan orientasi TPQ bagi ibu-ibunya, lalu lomba menggambar kaligrafi untuk anak-anak kita. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga apa yang diinisiasi oleh masjid kita, oleh MT dan juga seluruh pengurus DKM ini diberikan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu semoga menjadi jalan kebaikan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada habisnya saat kita untuk berbuat baik di masjid ini. Selama kita masih hidup, kita akan bersama-sama berbuat baik, karena kebaikan itu tidak kemana-mana. Kebaikan itu kembali kepada kita semua. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma barikna fi majlisina hadha wa barikna fi usratina wa barikna fi dzurriyyatina wa barikna fi ilmina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ihsana wa ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.